Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Yolando, NIM 2103031007. Di sini saya akan presentasikan hasil review yang saya dapat dengan judul pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat. Baik, kita lanjut. Pengertiannya di sini menjelaskan pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat mengacu pada upaya untuk pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan potensi wisata bahari yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Ekowisata bahari meliputi pengelolaan dan melindungi ekosistem dan pesisir serta pemanfaatan sumber alam secara bijak untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, di sini ada beberapa aspek utama dalam pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat, meliputi ada konservasi. Di sini yang pertama, konservasi sumber daya alam, menjelaskan untuk melindungi terumbu karang dan mangrove hutan bakau serta keanekaragaman hayati laut lainnya yang menjadi daya tarik utama wisata bahari. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan manajemen desain wisata serta memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada mereka, termasuk yang kemudian ada edukasi dan kesadaran lingkungan, menjelaskan mengedukasi pengunjung dan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan secara mendorong pelestarian ekowisata bahari. Kemudian ada yang keempat, regulasi dan pengawasan, menetapkan regulasi yang terkait dengan aktivitas wisata bahari seperti pembatasan kapasitas pengunjung, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan pengolahan limbah. Kemudian promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran menjelaskan promosi potensi wisata bahari di Kalimantan Barat secara nasional maupun internasional, dan fokus pada kaidah alam bawah laut, keindahan alam bawah laut, kegiatan diving, snorkeling, dan pengamatan sewa laut. Kemudian ada isu global dan isu nasional dari pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat. Di sini menjelaskan pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat menghadapi berbagai isu global dan nasional. Perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa isu utama. Di sini ada isu global. Isu global membahas ada perubahan iklim, keanekaragaman hayati laut, pariwisata berkelanjutan. Di sini ada perubahan iklim kita yang masuk. Yang pertama menjelaskan peningkatan suhu dan asam laut dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya di Kalimantan Barat. Perlunya penyusunan terhadap dampak perubahan iklim seperti pemantauan kualitas air dan mitigasi pemanasan global. Dan yang kedua, keanekaragaman hayati laut, menjelaskan ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut akibat dari penangkapan ikan yang berlebihan, dan illegal fishing dan degradasi habitat. Kemudian masuk lagi ada perlunya konservasi dan pengelolaan dan efektif untuk menjaga spesies terancam dan ekosistem bahari yang rentan. Kemudian ada yang pariwisata berkelanjutan, menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung dan aktivitas wisata dapat memberikan tangkapan terhadap lingkungan bahari seperti kerusakan terumbu karang dan
sampah laut. Masuk lagi, perlunya ada strategi pengelolaan dan pengelanjutan untuk menjaga daya tarik wisata tanpa pengerombakan kelestarian lingkungan. Nah, di sini kita masuk isu nasional. Isu nasional menjelaskan ada pengelolaan sumber daya alam melalui konflik antara pengguna laut dan pemberdayaan masyarakat. Kita masuk pengelolaan sumber daya laut. Di sini menjelaskan perlunya pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam seperti ikan dan hutan bakau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem bahari. Penangkapan penegak hukum yang kuat terhadap illegal fishing dan aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Kemudian konflik antara pengguna laut. Adanya konflik antara pengguna laut sumber daya laut untuk industri dan transportasi, wisata dan konservasi. Dan perlunya tata ruang luas yang jelas dapat berkelanjutan untuk mengatasi konflik ini. Kemudian masuk yang pemberdayaan masyarakat lokal, menjelaskan pentingnya melibatkan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian masalah lagi pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan kalangan masyarakat lokal. Jadi kita masuk kesimpulan di sini menjelaskan secara keseluruhan pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat merupakan tantangan yang kompleks, namun juga memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dan signifikan. Kemudian dengan implementasi strategi yang dapat dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dengan pengelolaan ekosistem bahari di Kalimantan Barat dapat menjadi contoh sukses dalam pelestarian lingkungan alam yang berharap sambil memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan promosikan pariwisata yang bertanggung jawab secara global maupun nasional. Sekian dari presentasi saya ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bang.